Alhamdulillah wassalatu wassalamu, ala rasulillah wa, ala alihi wassobihi ajmain. Kali kami akan memberikan pembahasan mengenai amalan-amalan istimewa di hari Jumat yang penuh berkah yang bisa dimanfaatkan oleh setiap muslim sebagai tabungan pahala baginya di hari kiamat. Pertama, terlarang menghususkan malam Jumat dengan salat dan siang harinya dengan berpuasa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah menghususkan malam Jumat dengan salat tertentu dan janganlah menghususkan hari Jumat dengan berpuasa kecuali jika berpapasan dengan puasa yang mesti dikerjakan ketika itu." 1. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dalam hadits ini menunjukkan dalil yang tegas dari pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah dan yang sependapat dengan mereka mengenai dimakruhkannya mengerjakan puasa secara bersendirian pada hari Jumat. Hal ini dikecualikan jika puasa tersebut adalah puasa yang berpapasan dengan kebiasaannya, seperti berpapasan dengan puasa Daud, puasa Arafah atau puasa sunnah lainnya, ia berpuasa pada hari sebelum atau sesudahnya, berpapasan dengan puasa nazarnya seperti ia bernazar meminta kesembuhan dari penyakitnya. Maka pengecualian puasa ini tidak mengapa jika bertepatan dengan hari Jumat dengan alasan hadits ini. 2. Kedua, ketika salat subuh di hari Jumat dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat, Alam Tanzil, surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan, Hal Ata'a, Alal Insani Hinum Minat Dahri Lem Yakun Syai'am Maskoro, surat Al-Insan pada rakaat kedua. Catatan, maksud membaca surat As-Sajdah adalah membaca suratnya bukan memaksudkan untuk menghususkan ketika itu dengan surat yang ada ayat sajdahnya sebagaimana hal ini disalahpahami oleh sebagian orang. Sehingga tidak perlu mencari surat-surat lain yang terdapat ayat sajdah dan dibaca ketika salat subuh pada hari Jumat. Ini sungguh salah dalam memahami hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berikut sebagai nasihat. Ikutilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah membuat bid'ah. Karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Semua bid'ah adalah sesat. Ketiga, memperbanyak sholawat Nabi di hari Jumat. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat. Karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Keempat, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinai oleh cahaya di antara dua Jumat." Dalam lafaz lainnya dikatakan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia, Mekah. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat ia berdiri hingga Mekah. Barang siapa membaca 10 akhir ayatnya, kemudian keluar Dajjal, maka ia tidak akan dikuasai. Barang siapa yang berwudu, lalu ia ucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya Allah, segala pujian untukmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, aku senantiasa memohon ampun dan bertaubat padamu, maka akan dicatat baginya di kertas dan dicetak sehingga tidak akan luntur hingga hari kiamat. Dari hadis-hadis di atas menunjukkan dianjurkannya membaca surat Al-Kahfi, bisa dilakukan pada malam Jumat atau siang hari di hari Jumat. Kelima, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta, lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadits ini beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pendapat pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai salat Jumat, berdasarkan hadits. Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai salat Jumat selesai. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi dan Al-Baihaqi. Pendapat kedua,
yaitu setelah asyar sampai terbenamnya matahari.